Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunawan menjawab salam sahabatnya. Lalu keduanya lantas memilih berbincang-bincang di teras. Tempat itu adalah tempat favorit mereka menikmati dinginnya angin malam. "Bagaimana Gun? Sepakat?" tanya kawan Gunawan yang bernama Sigit tersebut. Sigit pun bertanya, melanjutkan pembicaraannya 6 bulan yang lalu. Gunawan tertegun. Ia memutar otak. 10-an menit kemudian, Gunawan menatap lekat wajah Sigit. "Kalau besok aku usahakan bisa. Tapi ya gitu, harus sembunyi-sembunyi dari istriku. Besok itu aku libur pas tanggal merah," kata Gunawan. Baru saja Sigit akan menjawab, tiba-tiba seorang perempuan datang dengan 2 gelas kopi. Dengan terpaksa, Sigit hanya bisa menggumam, "Silahkan diminum Kang Sigit, mumpung masih panas." "Terima kasih Mbak Niken," Sigit menjawab ucapan Niken. Niken adalah istrinya Gunawan. Perempuan itu melirik penuh intimidasi ke arah sang suami. Selalu saja setiap Sigit bertamu, Niken menaruh curiga. Terlihat jelas dari gestur tubuhnya. Itulah sebabnya tadi Sigit terdiam ketika Niken mendekat. Niken tidak sudi mendengarkan pembicaraan sahabat suaminya itu. Sigit kalau datang selalu saja memamerkan kekayaannya, padahal dia sangat pelit sekali. Menurut Niken, Sigit itu terlalu congkak. Sedari tadi Niken menunggu suaminya untuk makan malam, sementara sang anak sudah tidak sabar menunggu. "Ini jangan lupa baca doa sebelum makan," ucap Niken sembari menyodorkan sepiring nasi lengkap lauknya kepada anaknya. Anaknya pun menyambut lalu dengan polosnya membaca doa dan langsung menyantap. Hari ini Niken memasak opor ayam kampung. Menu istimewa itu memang menjadi menu favorit sang anak. "Niken, sudah siap makanannya?" tanya Gunawan dari arah luar. "Sudah Kang." Dengan terpaksa Niken pun menjawab, "Ayo makan dulu, aku sudah lapar sekali dari tadi," kata Gunawan mengajak Sigit makan. "Waduh, terima kasih Gun. Tidak usah, kamu saja sana makan, aku tunggu di sini," Sigit menolak. Namun Gunawan tetap memaksa sembari memegang tangan sahabatnya. "Wes toh, ayo cepat." "Ya udah, terima kasih kalau begitu. Kebetulan aku juga lapar," sambut Sigit disertai kekeh bersamaan. Niken langsung cemberut. Dia mengambil 1 piring lagi untuk tamunya. "Silahkan," ucapannya sembari menyodorkan piring. "Terima kasih Mbak Niken," sambut Sigit, lalu memindahkan menu yang menggoda selera makannya. Dengan ramahnya, Gunawan pun menjamu sahabatnya. "Silahkan, itu ada tempe goreng sama iwak wader, pasti kamu bosan makan ayam." "Iya Gun, kalau di rumah bosan, tapi kalau tidak ikut beli, ya tetap doyan," jawab Sigit yang sudah tidak sabar untuk segera mengambil sajian di depannya. Sigit makan dengan lahapnya. Bahkan saking lahapnya nampak seperti orang kelaparan. Selama di meja makan tak ada pembicaraan. Niken mengusap dada, menatap aneh ke arah sahabat suaminya itu. Makannya tak beradab, tidak punya sopan santun, seperti orang tidak pernah makan enak. Padahal katanya orang kaya dan pengusaha kuliner, kata Niken dalam hati. Selesai makan, Sigit langsung berdiri sembari mengusap perutnya yang terasa penuh. "Alhamdulillah rezeki nomplok. Aku pulang dulu, perutku kenyang sekali," pamit Sigit sambil meninggalkan Niken dan Gunawan yang masih di meja makan. Rupanya bukan hanya Niken saja yang berpikiran seperti itu, tetapi Gunawan juga heran. Baru kali ini melihat sahabatnya itu makannya seperti bebek, sangat cepat dan berhamburan. Niken memandangi wadah opor ayam buatannya. Tak tersisa barang setetes kuah pun. Ciri-ciri orang yang punya pesugihan, rakus, batin Niken. Bagaimana tidak? Tadi Sigit menumpahkan semuanya ke dalam piring.
Bukan hanya opor ayam saja yang disikat, tapi iwak wader sekaligus tempe semua diborongnya habis-habisan. Setelah selesai tugas dapur, Niken menghampiri sang suami yang masih nampak duduk di tempat tadi. "Mas," ucap Niken. "Apa? Kenapa lagi?" selidik Gunawan sembari menatap lekat wajah istrinya. Gunawan membalas tatapan selidik yang tertuju padanya. "Mas, sampean tidak memperhatikan Kang Sigit makan tadi?" tanya Niken tanpa berbasa-basi. Gunawan menghela napas, kemudian balik bertanya. "Ya, lihat. Emang kenapa?" "Tahu tidak, Mas, temanmu itu kan kaya. Aku rasa dia itu punya pesugihan." "Bukan perasaanku sih, tapi aku yakin 1000%. Niken menjabarkan isi hatinya dengan begitu gamblang. "Lah, kok kamu tahu? Wong aku saja tidak tahu loh." "Hebat kamu, sejak kapan jadi paranormal? Bisa buka praktek kalau begitu," kata Gunawan malah bercanda. Langsung saja ucapan Gunawan tadi langsung mendapat sikutan keras dari istrinya. Gunawan meringis sembari meraba dadanya. Lalu Niken kembali melanjutkan argumen. "Lihat saja makannya tadi seperti bebek. Kamu tahu tidak, Mas? Yang makan bareng kita tadi itu bukan temanmu, bukan Sigit itu." Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. "Terus siapa kalau bukan temanku?" Niken mendekatkan wajahnya agar tidak mengganggu konsentrasi anaknya yang sedang belajar. Kemudian berbisik lirih di cuping telinga sang suami. "Tadi yang makan bersama kita itu pasti setan." Mendengar ucapan istrinya barusan, Gunawan langsung terkejut dan tak menyangka. Tubuhnya pun langsung refleks terlonjak. "Astagfirullah," baginya tanpa sadar dengan suara keras. Gunawan kaget bisa-bisanya istrinya berpikiran seperti itu dan menghubungkan cara makan dengan ritual pesugihan. Terlalu jauh kecurigaan ini kan atas kesuksesan yang diraih Sigit. Semua orang berhak sukses dan menjadi orang kaya apapun itu profesinya, jika memang sudah takdir dan bekerja keras. Semenjak dulu, Gunawan berpegang teguh hal itu. Itulah sebabnya dirinya termasuk tipikal pria pekerja keras. Walaupun gaji honorer tidak seberapa, tetap saja dijalaninya pekerjaan mulia itu, entah sampai kapan. Gunawan akan bertahan dan berdoa supaya dia lekas diangkat menjadi PNS. Lagi pula masih ada sedikit sawah yang bisa menopang kehidupan mereka, kendati pun tak ada lebihnya seperti tetangga sekitarnya. Gunawan tidak pernah merasa iri, karena rata-rata tetangganya yang sukses itu pergi merantau dan berusaha berpindah profesi seperti berdagang dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Gunawan banyak mengorek informasi pada teman karibnya itu. "Alah, kamu ini saja terlalu berburuk sangka, tukang gibah," omel Gunawan kepada istrinya. "Enak saja, kenyataannya dia rakus," sanggah Niken tanpa beban. "Oh ya, bukan hanya rakus. Orang punya pesugihan itu pelit untuk dimakan sendiri, apalagi untuk orang lain. Tapi kalau makan di rumahnya orang, rakus," lanjut Niken semakin tak terarah. "Pelit katamu?" tanya Gunawan. "Lah iya, jelas pelit itu si Sigit. Emang pernah dia memberi kamu rokok? Emang pernah dia mengundang kamu makan?" kata Niken yang langsung membuat Gunawan terdiam. Diam-diam dalam hatinya Gunawan membenarkan kata istrinya. Sigit memang orang yang sangat kaya, tapi selama ini tak sepeser pun uangnya pernah dirasakan oleh Gunawan. Sigit memang sangat pelit, bahkan untuk rokok pun dia sering meminta kepada Gunawan. "Pokoknya Mas jangan terlalu akrab sama Kang Sigit.
nanti jadi pengabdi pesugihan juga, tegas Niken. Walaupun susah, dia tidak ingin tersesat dalam lingkar tipu daya setan. Apapun iming-iming yang menyilaukan matanya. Gunawan pun langsung pergi, lalu memilih untuk meninggalkan sang istri. Sesampainya di dalam kamar, Gunawan mulai memutar otak. Bagaimana caranya besok agar dirinya bisa ikut Sigit berziarah, karena tidak mudah meminta izin pada sang istri. Jika jujur mengatakan pergi bersama Sigit, tentu tak akan didapatkannya restu itu. Hanya ziarah di makam bisa menjadi sukses, aku harus optimis. Batin Gunawan sembari membayangkan dirinya menjadi orang kaya, lalu terbuai dalam nyenyak tidur. Hingga akhirnya, Gunawan pun bermimpi, mimpi yang sangat aneh, mimpi yang seperti nyata. Ada apa kiranya kok termenung terus? Seorang pria tua dengan janggut putih panjang menjunta itu bertanya dalam mimpi Gunawan. Pria tua tadi tiba-tiba saja muncul bersamaan dengan datangnya asap putih seperti kabut tebal. Pria tua itu mengenakan pakaian ala pini sepuh atau abdi dalam kerajaan Jawa zaman dulu. Apa yang kamu inginkan, Gunawan? Pria tua itu kembali bertanya. Pertanyaan itu membuat Gunawan terkejut. Bisa-bisanya di tempat itu ada orang yang mengenalinya, bahkan tahu namanya. Aku ingin kaya, Mbah, ingin sukses, aku ingin cepat jadi PNS, ingin bisa menuruti kemauan anak istriku. Saat berbicara, Gunawan langsung menyentuh kedua ujung tangan pria tua di sampingnya, sebagai bentuk sungkem sembah sujudnya. Pria tua itu langsung mengangguk, lalu melempar tatapan ke arah satu makam yang sangat sederhana yang tepat berada di samping keduanya duduk. Mbah Karso, batin Gunawan. Apa Mbah bisa membantuku? Kembali Gunawan bertanya dengan suara bergetar. Tentu saja bisa, jawab pria tua itu. Terima kasih, Mbah, ucap Gunawan penuh syukur. Ketahuilah Gunawan, sebenarnya saat ini engkau sedang berada dalam bahaya besar, ucap pria tua itu. Dan hal itu membuat Gunawan kaget, tersadar masih di atas ranjang kayu. Astagfirullah, ternyata aku tadi bermimpi, batin Gunawan. Ada apa, Mas? Seru Niken walaupun matanya masih mengeriyip. Suara mengigo Gunawan tadi mengganggu lelap tidurnya. Gunawan menoleh, akan menceritakan mimpinya yang terasa aneh tapi nyata. Namun, Niken tak mampu menahan kantuknya yang membius. Melihat istrinya sudah tertidur, Gunawan pun beranjak pergi ke dapur. Dia merasakan tenggorokannya sangat kering. Dia sangat haus sekali. Sesampainya di dapur, mata Gunawan memindai sekelilingnya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding. Tidak pernah sebelumnya merasa takut di rumah sendiri seperti sekarang ini. Bau melati, batin Gunawan. Lidahnya mendadak menjadi keluh ketika tengkuknya menebal pertanda bahwa ada sosok astral bersamanya atau mengunjunginya. Aroma harum melati begitu pekat seperti aroma pria dalam mimpinya barusan. Benar-benar jejak aroma yang ditinggalkan sama persis. Kemudian Gunawan keluar ke arah halaman depan mengikuti asal aroma khas untuk sesaji itu berasal. Mata Gunawan melotot. Dengan mulut tercekat melihat sosok pria yang ada dalam mimpinya tadi, kini nyata di depan matanya. Pria tua dengan dandanan khas Jawa itu hanya mematung, tak ada interaksi apapun. Tidak berapa lama, sosok pria itu menghilang dari mata Gunawan. Hanya meninggalkan asap kabut tebal. Seiring sosok tadi lenyap tak berjejak, harum melati pun perlahan lenyap. Gunawan masih berdiri mematung di depan pintu. 5 menit kemudian, tubuhnya langsung terkejut seperti tersengat listrik bertegangan tinggi. Ini nyata, batin Gunawan.
lalu berlari ke arah halaman tempat orang tua tadi berada di sana. "Mau kemana, Mas?" tanya Niken keesokan paginya. Gunawan pun tersentak kaget. "Ada urusan." Gunawan hanya menjawab singkat. "Lah Mas, sampan ini ditanya jawabnya yang jelas kenapa? Urusannya apa?" Kembali Niken mengulik tanya, sembari mendekati sang suami yang sibuk dengan sepatunya. Mau fotokopi buku untuk anak-anak sekolah Niken. Lumayan untuk tambahan," jawab Gunawan. "Nah, begitu jawabannya jelas," saut Niken tanpa menaruh curiga. "Hati-hati, cepat pulang kalau sudah selesai urusannya," imbuh Niken sebelum melangkah pergi meninggalkan suaminya. Gunawan berdiri di pinggir jalan sedari tadi, lalu duduk di sebuah deker yang memang ada di tugu keluar desa. Baru saja melamun, Gunawan tersentak ketika dikejutkan dengan suara klakson mobil. Akhirnya sebuah mobil berhenti dan seorang pria melongok. "Gun, ayo!" Gunawan langsung menoleh. "Loh, mana anak istrimu?" tanya Gunawan ketika sudah di dalam mobil. Gunawan merasa heran, katanya kan berziarah, tapi kenapa temannya itu cuma sendiri? Sigit pun tersenyum menggelitik, lalu menjawab seadanya. Jarak tempuh 6 jam terasa begitu lamban dirasakan oleh Gunawan. Hingga akhirnya Gunawan bisa bernapas lega ketika mobil sudah memasuki daerah tujuan mereka. "Mana tempatnya?" tanya Gunawan tidak sabar. "Nanti kamu juga tahu, nurut saja sama penunjuk jalan," jawab Sigit di sela konsentrasi mengemudi. Akhirnya mereka berdua sampai di tujuan. Namun Gunawan agak heran ketika Sigit melarang dirinya untuk ikut. Sigit menyuruh Gunawan agar menunggu saja di mobil. Dan Sigit pun langsung menemui sang juru kunci. Entah apa yang dilakukan Sigit, mungkin saja dia sedang melakukan ritual. Hampir semalaman Gunawan menunggu di mobil, dan lelaki itu pun akhirnya tertidur. Menjelang dini hari, Gunawan merasakan ada seseorang yang membangunkan dirinya. Ternyata Sigit sudah kembali dan dia langsung mengajak Gunawan pulang. "Sigit, kenapa engkau mengajakku ziarah kalau hanya untuk menunggu mobilmu?" tanya Gunawan agak sedikit marah kepada sahabatnya itu. "Sudahlah, kamu jangan salah paham dulu, Gun. Yang penting tadi namamu sudah kuserahkan kepada sang juru kunci. Sebentar lagi kamu pasti akan kaya," kata Sigit berusaha menghibur Gunawan. Walaupun hatinya masih belum puas dengan jawaban temannya itu, akhirnya Gunawan berusaha berprasangka baik kepada Sigit. Di tengah perjalanan pulang, mereka mampir ke warung makan karena mereka berdua merasa perutnya sangat lapar. Di warung itu Gunawan makan sebanyak-banyaknya karena semalaman bahkan sejak siang kemarin dia belum makan. Ketika sudah sampai di rumahnya Gunawan, Sigit memberikan bungkusan kepada Gunawan. "Ini Gun, buat kamu sekeluarga," kata Sigit sambil menyerahkan sebuah bungkusan yang berisi makanan. "Kamu ziarah kemana saja, Thomas? Kok sekarang baru pulang? Apa tempatnya benar-benar jauh?" tanya Niken kepada suaminya. "Iya Niken, tempatnya sangat jauh sekali. Ngobrolnya dilanjut besok saja ya, aku capek sekali," kata Gunawan kepada istrinya sambil memberikan bungkusan makanan dari Sigit tadi. "Iwan, ini ada oleh-oleh dari Paman Sigit," kata Gunawan kepada anaknya yang bernama Iwan. Dengan semangat, Iwan pun langsung melahap makanan pemberian Sigit tersebut. Keesokan harinya kembali Sigit mendatangi Gunawan. Ternyata Sigit meminta Gunawan sekeluarga untuk tinggal di rumahnya. Hal ini dikarenakan Sigit akan pergi jauh dalam waktu yang lama. "Lah, memangnya anak istrimu juga akan ikut semua, Git?" tanya Gunawan kepada sahabatnya itu. Sejenak Sigit terdiam.
dan sambil menunduk dia menjawab pertanyaan Gunawan. Perlu kamu tahu, Gun, sebenarnya anak dan istriku sudah meninggal setahun yang lalu. Gunawan sangat terkejut dengan jawaban Sigit. Oh, maafkan aku Sigit, kata Gunawan merasa bersalah dengan pertanyaannya tadi. Akhirnya, sejak hari itu, Gunawan sekeluarga tinggal di rumahnya Sigit. Di malam harinya, Gunawan kembali bermimpi didatangi lelaki tua yang bernama Mbah Karso itu. Terlihat orang tua itu seperti sangat kecewa kepada Gunawan. Kenapa engkau tidak menuruti kata-kataku? Saat ini, engkau dan keluargamu dalam bahaya besar. Belum sempat Gunawan berkata, tiba-tiba Mbah Karso langsung berubah menjadi asap tebal dan lenyap begitu saja. Gunawan pun langsung berdiri dan memanggil orang tua tersebut. Gunawan terus berjalan sampai akhirnya lelaki itu tiba di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Perlahan Gunawan membuka pintu gubuk reot tersebut. Begitu pintu gubuk itu terbuka, mata Gunawan langsung terbelalak. Terlihat di depannya sekarang ada sosok wanita berjubah putih, rambutnya panjang terurai menutupi mukanya. Dan yang membuat Gunawan bergidik ngeri, di depannya tampak Iwan sedang berada dalam dekapan makhluk tersebut. Gunawan pun langsung berteriak memanggil anak lelakinya itu. Wanita berbaju putih yang tidak lain adalah sosok kuntilanak tersebut, langsung menyibakkan rambutnya dan terlihatlah wajahnya yang sangat mengerikan. Lidahnya menjulur sampai ke lantai dan kuku tangannya mulai memanjang dan meruncing. Kembali Gunawan berteriak dan berusaha merebut Iwan dari genggaman iblis tersebut. Sampai akhirnya lelaki itu merasakan kalau dirinya ternyata masih berada di atas tempat tidurnya. Gunawan menarik napas lega setelah menyadari kalau kejadian mengerikan tadi hanyalah sebuah mimpi. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa mimpi itu seperti nyata? Dan siapa orang tua itu? Kenapa dia selalu mengingatkanku kalau aku berada dalam bahaya? Beberapa hari kemudian, Iwan jatuh sakit. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Bahkan Iwan pun tidak sanggup bangkit dari tempat tidurnya. Gunawan dan Niken pun langsung panik. Iwan pun dibawa ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa dokter, ternyata tidak ditemukan penyakit apapun dalam tubuh anak itu. Dari hari ke hari kondisi Iwan semakin memprihatinkan. Sampai akhirnya anak lelaki satu-satunya, Gunawan dan Niken tersebut, menghembuskan napas terakhirnya tepat jam 1 dini hari. Niken langsung berteriak histeris mendapati kenyataan anak satu-satunya telah meninggal dunia. Sementara Gunawan hanya bisa menunduk sedih. Tepat di malam 7 harinya Iwan, kembali Gunawan bermimpi didatangi Mbah Karso. Mbah, sampean ini sebenarnya siapa? Tanya Iwan kepada orang tua itu. Perlu kamu tahu, Le. Aku ini sebenarnya adalah kakek buyutnya Niken. Sudah menjadi tugasku untuk melindungi anak cucuku dari segala mara bahaya. Namun, dirimu sudah aku peringatkan berkali-kali, tapi tidak kau hiraukan. Entahlah Mbah, saya sendiri juga bingung. Apa ini gara-gara ritual yang dijalani oleh teman saya yang bernama Sigit itu, Mbah? Tanya Gunawan kepada Mbah Karso. Orang tua itu pun mengangguk dan berkata, ya, benar sekali apa yang kau katakan itu. Dan perlu kamu tahu, sebenarnya anakmu itu belum meninggal. Dia masih ditawan di alam gaib oleh iblis pesugihannya Sigit. Benarkah itu, Mbah? Benarkah apa yang kau katakan itu? Tanya Gunawan setengah berteriak. Mendengar kata-kata Gunawan tersebut, Mbah Karso langsung memberikan sebuah kalung hitam kepada lelaki itu. Sebaiknya kamu pakai kalung ini, maka kamu akan paham semuanya. Gunawan pun menerima kalung itu dan langsung tersadar dari mimpinya.
Waduh, mimpi apa lagi tadi? Apa benar anakku belum meninggal? Kata Gunawan dalam hatinya. Dan tanpa sengaja, matanya menatap sebuah benda di atas meja di samping tempat tidurnya. Setelah Gunawan mendekat, ternyata benda itu adalah sebuah kalung hitam, persis kalung yang diberikan oleh Mbah Karso di mimpinya tadi. Perlahan-lahan Gunawan mengambil kalung itu dan memakaikan di lehernya. Begitu kalung itu terpakai, tiba-tiba sayup-sayup Gunawan mendengar sebuah bisikan. Jika engkau ingin sebuah petunjuk, tiuplah kalung tersebut. Gunawan pun langsung meniup kalung hitam itu, dan sungguh ajaib. Tiba-tiba muncul asap tebal dari kalung tersebut. Asap tebal itu perlahan-lahan membentuk sosok tubuh lelaki tua yang tidak lain adalah Mbah Karso. Dan sekarang Mbah Karso benar-benar berada di dunia nyata, benar-benar berada di hadapan Gunawan. Gunawan pun langsung meraih tangan kanan lelaki tua itu, menyalaminya dan mencium tangan Mbah Karso. "Mbah, tolonglah cucumu ini, Mbah. Tolonglah anak saya, Mbah. Tolong, bagaimana saya bisa menyelamatkan Iwan?" Gunawan memohon-mohon terus kepada orang tua tersebut. Mbah Karso akhirnya menceritakan semuanya. Semua hal tentang Sigit. Selama ini Sigit mendekati Gunawan, ternyata dia berniat menjadikan sahabatnya itu sebagai tumbal pesugihan. Selama ini Sigit dalam menjalani ritual pesugihannya, dia selalu menumbalkan orang-orang terdekatnya atau saudara-saudaranya. Mulai dari anak istrinya, ayah ibunya, bahkan paman dan bibinya semuanya sudah menjadi tumbal dari pesugihan yang dijalani Sigit. Sebenarnya pesugihan yang dijalani Sigit ini bisa mengambil tumbal dari siapapun, tidak harus dari saudara atau keluarganya. Namun jika mengambil tumbal dari orang-orang yang ada hubungan darah dengannya, maka harta yang diperoleh akan lebih banyak lagi. Maka dari itu, selama ini Sigit selalu mengambil tumbal dari orang-orang terdekatnya atau yang masih ada hubungan darah. Dan setelah semua saudara dan kerabatnya, bahkan anak istrinya sudah dia jadikan tumbal, sekarang Sigit terpaksa harus mencari tumbal dari orang lain atau orang yang tidak ada hubungan darah dengannya, karena semua sanak kerabatnya sudah habis. Dan menurut rencana, tumbal pertama selain keluarganya ternyata adalah Gunawan. Namun, saat Sigit memberikan makanan kepada Gunawan, ternyata yang memakan makanan itu hanyalah Iwan. Karena saat itu Gunawan baru saja makan di warung dan perutnya masih kenyang. Sedangkan saat itu Niken terlalu fokus pada sikap Gunawan yang sangat aneh pada malam hari itu. Jadi istrinya Gunawan itu tidak sempat memakan makanan yang diberikan Sigit, yang sebenarnya itu adalah perangkap untuk tumbal. Karena yang memakan makanan itu adalah Iwan, maka Iwanlah yang akhirnya menjadi tumbal dan sekarang sedang ditawan di kerajaan alam gaib. Akhirnya Mbah Karso menyuruh Gunawan mendatangi kembali tempat yang pernah didatanginya bersama Sigit beberapa waktu yang lalu. Setelah sampai di tempat tersebut, Gunawan langsung meniup kalung hitam pemberian Mbah Karso. Beberapa saat kemudian muncullah Mbah Karso dari dalam kalung tersebut dan berkata, "Begini Gunawan, jika engkau langsung masuk, maka engkau sama saja mengantar nyawa." "Lantas, apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Gunawan kepada lelaki tua itu. "Sebaiknya sekarang juga engkau duduk bersila dan bersemedi. Sukmaku akan masuk ke dalam ragamu, supaya engkau bisa menghadapi para iblis di alam sana." Akhirnya Gunawan pun menuruti semua apa yang dikatakan Mbah Karso. Dia langsung duduk bersila dan perlahan Mbah Karso berubah menjadi asap tebal dan asap itu langsung masuk ke dalam tubuhnya Gunawan. Gunawan membuka perlahan-lahan matanya, dia berdiri dan merasakan tubuhnya sangat segar dan ringan.
Gunawan langsung berlari menuju tempat di mana Sigit pernah dilakukan ritual pesugihannya. Tanpa sadar, Gunawan berlari secepat kilat seperti terbang. Dengan mata batinnya, dia mulai mengamati semua tempat di lokasi itu. Akhirnya Gunawan melihat sebuah gubuk reot persis seperti apa yang dia lihat di dalam mimpinya dulu. Perlahan Gunawan mendekati gubuk itu, dan dia sudah mengira-ngira mungkin saja begitu pintu terbuka nanti pasti di situ terdapat kuntilanak yang sedang menyekap anaknya. Namun ternyata perkiraan Gunawan keliru. Begitu pintu gubuk reot itu terbuka, ternyata di dalamnya ada sebuah ruangan yang sangat luas sekali. Ruangan itu sangat indah seperti istana kerajaan zaman dulu. Di situ banyak sekali terdapat lelaki yang berpakaian seperti prajurit zaman kerajaan. Sementara di ujung ruangan terlihat sosok makhluk yang duduk di sebuah singgasana. Kemungkinan besar makhluk itu adalah raja atau ratu para iblis di alam gaib tersebut. Ratu iblis itu sesosok kuntilanak yang wujudnya persis seperti apa yang dilihat Gunawan di mimpinya beberapa waktu yang lalu. Di samping makhluk itu terlihat Iwan sedang diikat di sebuah tiang. Dan di sebelahnya lagi terlihat Sigit sedang duduk di atas singgasana. Begitu melihat kehadiran Gunawan, serentak para prajurit-prajurit di situ langsung mengepung dan menyerang lelaki itu. Gunawan yang telah dirasuki Sukma Mbah Karso langsung melompat dan menendang satu persatu kepala prajurit-prajurit yang menyerangnya. Satu persatu kepala mereka hancur dan tubuh mereka terbakar begitu terkena tendangan Gunawan. Sebaiknya kalian minggir. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Aku hanya ingin membebaskan anakku. Tapi kalau kalian nekat menghadapiku, jangan salahkan aku. Jika aku akan memusnahkan kalian semusnah-musnahnya, seperti teman-teman kalian barusan. Ancam Iwan kepada orang-orang yang mengepungnya. Terlihat para prajurit itu saling berpandangan. Sepertinya nyali mereka ciut. Tiba-tiba kuntilanak atau sang ratu iblis berdiri dan mendekati Gunawan. Aku akan membebaskan anakmu jika engkau bisa mengalahkan pengawal utamaku, kata ratu iblis itu sambil memanggil dua sosok makhluk hitam tinggi besar yang ternyata dua sosok genderuwo yang menyeramkan. Salah satu genderuwo itu langsung melompat dan berdiri tepat di hadapan Gunawan. Bagaimana? Apakah engkau berani melawan pengawalku yang satu ini? Tanya sang ratu iblis. Demi kebebasan anakku, aku bersedia memenuhi semua persyaratan yang kau berikan, kata Gunawan tanpa rasa takut. Kembali sang ratu iblis tertawa dan berkata, jika engkau bisa mengalahkan pengawalku, aku akan membebaskan anakmu. Tapi aku tetap meminta ganti. Apa maksudmu? Tanya Gunawan kurang paham dengan perkataan sang ratu iblis. Aku minta ganti temanmu itu, kata sang ratu iblis sambil tangannya menunjuk Sigit. Spontan Sigit sangat terkejut. Maksudnya bagaimana ini ratu? Tanya Sigit ketakutan. Sudahlah, engkau tidak perlu takut. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan jagoanku ini, kata sang ratu iblis kepada Sigit. Akhirnya Sigit pun kembali terdiam. Dia terpaksa menyetujui persyaratan sang ratu. Laki-laki itu berharap semoga saja Gunawan tidak bisa mengalahkan genderuwo itu. Karena jika sampai genderuwo itu kalah, maka dirinya akan menjadi tumbal pengganti Iwan. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Terlihat genderuwo itu lidahnya mulai memanjang dan langsung membelit tubuh Gunawan. Namun dengan cekatan, Gunawan yang telah dirasuki Sukma Mbah Karso itu langsung meloncat dan hinggap di kedua pundak makhluk hitam tinggi besar tersebut. Dengan kedua jarinya, Gunawan langsung menghujamkan tepat di kedua mata genderuwo itu. Terlihat genderuwo itu berteriak kesakitan karena kedua matanya hancur dan sekarang menjadi buta.
Kembali Gunawan meloncat dan langsung menyambar lidah genderuwo dan menyeretnya keluar istana. Di luar istana, Gunawan langsung mengambil batu besar dan menghujamkan tepat di lidah genderuwo itu bertubi-tubi. Genderuwo itu sekarang benar-benar sekarat. Lidah dan matanya sudah hancur. Namun ternyata makhluk ini tidak menyerah. Dia kembali bangkit dan menyerang ke segala arah karena matanya tidak bisa melihat. Kembali Gunawan mengambil batu besar dan langsung menghujamkan tepat mengenai kepala iblis tersebut. Genderuwo itu pun langsung jatuh tersungkur. Sekali lagi Gunawan untuk kesekian kalinya kembali mengambil batu besar dan menghujamkan untuk kesekian kalinya, yang langsung membuat kepala genderuwo itu pecah. Setelah genderuwo itu musnah, Gunawan kembali masuk ke dalam istana sang Ratu Iblis. "Jagoanmu sudah aku kalahkan. Aku harap engkau menepati janjimu," kata Gunawan kepada sang Ratu Iblis. Sang Ratu Iblis itu pun berkata, "Kamu tenang saja. Walaupun aku Ratu Iblis, namun aku tidak pernah mengingkari janji. Sekarang bawalah anakmu pulang. Dan kalian semua prajuritku, cepat jebloskan lelaki itu ke penjara," kata sang Ratu Iblis kembali tangannya menunjuk Sigit. Sigit pun langsung wajahnya pucat pasi. Dia berteriak-teriak mohon pada Gunawan agar mau menolongnya. "Gun, tolong aku Gun, aku tidak mau jadikan tumbal Gun." Sejenak Gunawan yang sedang berjalan menggandeng anaknya itu berhenti dan menoleh kepada Sigit. "Ini semua akibat perbuatanmu sendiri Sigit. Maaf, aku tidak bisa menolongmu," kata Gunawan. "Tolonglah aku Gun, aku ini sahabatmu. Sudah bertahun-tahun kita bersahabat, apa engkau tidak kasihan padaku?" teriak Sigit memohon-mohon kepada sahabatnya itu. Akhirnya Gunawan pun tidak tega. Dia pun berkata kepada sang Ratu Iblis, "Sang Ratu, izinkan aku menantang jagoanmu yang satu itu lagi," kata Gunawan sambil tangannya menunjuk sosok genderuwo tinggi besar yang masih berdiri di sampingnya Ratu Iblis. "Apa maksudmu?" tanya Ratu Iblis tersebut. "Aku ingin melawan makhluk itu. Jika aku menang, maka bebaskan Sigit. Dan jika aku kalah, maka engkau bisa mengambilku sebagai tumbal." Mendengar hal itu, Nyai Ratu sejenak berpikir, kemudian dia tersenyum. "Baiklah jika itu maumu," tanya sang Ratu Iblis yang perlahan-lahan berubah menjadi asap tebal, dan asap tersebut langsung masuk ke tubuh genderuwo yang ditantang oleh Gunawan tadi. Sekarang kekuatan genderuwo itu sudah bersatu dengan kekuatan sang Ratu Iblis. Perpaduan kekuatan yang tidak ada tandingannya. Mendapati kenyataan itu, Sukma Mbah Karso yang berada di tubuhnya Gunawan langsung keluar dan memarahi Gunawan habis-habisan. "Gila kamu memang laki paling goblok sedunia. Bukankah tujuanmu ke sini untuk membebaskan anakmu? Dan setelah semuanya berhasil, engkau malah bikin gara-gara ingin membebaskan orang yang akan mencelakai anakmu. Otakmu itu ada di mana Gunawan?" Kata Mbah Karso berapi-api, tidak bisa menahan amarahnya kepada lelaki polos di hadapannya itu. "Tapi kasihan Sigit Mbah," kata Gunawan yang masih tidak tega dengan temannya yang sebenarnya sudah mencelakai dirinya itu. "Alah, persetan dengan Sigit, persetan dengan dirimu. Aku sudah tidak mau membantumu lagi. Hadapi sendiri makhluk itu," kata Mbah Karso sambil menggandeng Iwan dan mengajaknya pergi. Sekarang tinggallah Gunawan seorang diri tanpa Sukma Mbah Karso. Terlihat genderuwo itu menyeringai, karena sekarang di hadapannya hanyalah seorang manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan apapun. Gunawan langsung pucat pasi, namun akhirnya dia nekat menyerang genderuwo tersebut. Hanya dengan satu kibasan tangan saja, Gunawan langsung terbanting ke tanah dan tidak bisa berdiri. Tiba-tiba melesat sebuah bayangan putih yang tidak lain adalah Sukma Mbah Karso yang langsung masuk ke dalam tubuh Gunawan. "Sudah, sekarang cukup main-mainnya. Kita pulang," teriak Mbah Karso. Gunawan merasakan tubuhnya kembali segar bugar.
Namun mengingat ancaman Mbah Karso yang akan meninggalkan dirinya jika nekat melawan genderuwo itu, akhirnya mau tidak mau Gunawan pun langsung kabur meninggalkan area pertarungan. Dengan menggendong Iwan, Gunawan langsung melesat terbang menuju alam nyata. Dan Sigit pun terperangkap di alam gaib menjadi budak sang ratu. Di tengah perjalanan pulang, Gunawan melihat sebuah mobil yang hancur setelah menabrak sebuah pohon besar. Di situ sudah banyak penduduk sekitar dan dari pihak kepolisian yang mengevakuasi korban. Setelah korban yang meninggal dunia itu dikeluarkan dari mobilnya, ternyata sang korban itu adalah Sigit. Sigit telah menjadi tumbal dari ritual pesugihan yang dia jalani selama ini. Karena Sigit ini sebatang kara tidak mempunyai sanak kerabat satupun akibat telah dia tumbalkan. Akhirnya dengan sendirinya, Gunawan mewarisi semua harta peninggalan Sigit. Gunawan, seorang guru honorer, sesosok lelaki yang polos yang selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Namun sekarang dia mendapatkan anugerah dari kebaikan hatinya. Sebuah anugerah yang tidak dia sangka-sangka. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.